Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Angelika Asdi dari kelompok besar 3, kelompok kecil 3.5. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial dalam proses menggambar pada soal 1 modul 3. Pada praktikum modul 3 ini diterapkan proses menggambar dengan memodifikasi objek dua dimensi part 3 dengan menggunakan tools draw dan tools modify. Sebelum memulai menggambar, saya akan memperlihatkan objek gambar yang akan kita kerjakan pada proyek gambar kali ini di lembar kerja pada AutoCAD. Baik, berikut ini adalah objek gambar pada soal 1 pada modul 3 ini yang akan kita kerjakan, yang akan saya berikan tutorial dalam pengerjaannya. Pada gambar ini lebih banyak melakukan perhitungan pada circle dengan menggunakan diameter untuk membuat lingkarannya. Dan juga akan menggunakan fillet untuk membuat garis lengkungnya. Dan juga akan menggunakan spline. Serta pasti menggunakan tools line dan circle. Baik, saya akan menjelaskan atau memulai tutorial dalam pengerjaan pada proyek gambar soal 1 ini. Nah, berikut ini adalah tampilan awal dari AutoCAD pada saat akan melakukan gambar pada aplikasi AutoCAD, maka kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi AutoCAD-nya, dan berikut ini adalah tampilan awalnya. Nah, untuk recent dokumen sendiri adalah bagian dari AutoCAD yang akan menyimpan file-file atau gambar yang telah kita kerjakan sebelumnya, dan file-file gambar ini akan tersimpan di recent dokumen dalam bentuk DWG. Nah, lalu learn-nya ini adalah video-video tutorial untuk melakukan pengerjaan pada aplikasi AutoCAD-nya. Dan untuk Get Start sendiri merupakan suatu fitur yang akan memberikan perintah pengerjaan pada lembar kerja AutoCAD-nya. Jadi, ketika kita memencet Start Drawing, maka akan muncul lembar kerja baru sebagai tempat atau template bagi kita melakukan gambar teknik. Nah, kita klik Start Drawing. Nah, berikut ini adalah tampilan lembar kerja dari AutoCAD. Nah, di sini sudah ada tools draw, modify, annotation, layers, block, properties. Nah, untuk kali ini, pada modul 3 ini, kita akan tetap menggunakan pada tools draw dan modify. Nah, pada tools draw sendiri, yang akan kita gunakan pada modul 3 ini, yaitu ellipse, hedge, spline, dan garis konstruksi, serta ray. Ya, berikut ini, di sini, spline yang akan kita gunakan adalah spline fit. Tentunya kita juga akan tetap menggunakan line dan circle. Lalu, saya akan menjelaskan tentang ellipse terlebih dahulu. Ellipse berfungsi untuk membuat gambar berbentuk oval atau kurva lengkung. Hedge berfungsi untuk membuat arsiran dalam bidang tertutup. Spline berfungsi untuk membuat objek garis berbentuk kurva, dan garis konstruksi berfungsi sebagai entitas line work, sementara yang digunakan sebagai referensi saat membuat dan memposisikan objek atau line work lain. Serta ray yang berfungsi sebagai garis yang memiliki ujung pangkal di salah satu ujungnya. Nah, itu adalah fitur-fitur yang berada pada tools draw yang akan kita gunakan pada modul 3 ini. Selanjutnya, fitur-fitur yang akan kita gunakan pada tools modify, yaitu fillet, chamfer, scale, dan array.
Fillet berfungsi untuk mengubah sudut pertemuan dua buah garis menjadi sebuah radius. Chamfer berfungsi untuk menciptakan suatu garis yang berada di antara dua buah garis yang tidak sejajar. Scale berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil objek dengan tetap menjaga keproporsionalan bentuk dan dimensinya. Jadi scale ini atau biasa juga disebut sebagai skala pada gambar. Dan array berfungsi untuk memperbanyak objek gambar 2 dimensi atau 3 dimensi dengan parameter yang telah ditentukan. Nah, jadi array ini akan berfokus untuk melakukan penggandaan terhadap objek gambar yang telah kita buat dengan melakukan satu perintah. Begitu. Nah, dan array ini bisa menggandakan lebih dari 2 objek gambar. Dan terus selanjutnya, saya akan memulai proses menggambar pada lembar kerja AutoCAD ini. Pertama-tama yang kita harus lakukan itu adalah mengatur dulu drawing units pada lembar kerja AutoCAD. Nah, untuk melakukan perintah memunculkan units-nya, dapat mengetikkan units langsung pada command. Nah, berikut ini adalah tampilan dari drawing units-nya. Precision untuk length-nya kita akan ubah menjadi 0,00 dan untuk skala ukuran panjang atau satuannya menggunakan millimeters. Lalu tekan OK. Nah, sebenarnya untuk pengaturan units ini digunakan untuk dapat mengatur ukuran tiap objek gambarnya agar sesuai dengan apa yang diminta dan dapat memudahkan dalam mencetak hasil gambarnya. Nah, setelah itu kita dapat membuat garis bantu pada awalnya sepanjang 95 mm. Untuk garisnya tegak lurus, maka kita dapat menghidupkan mode ortho atau ortho mode dengan melakukan perintah pada status bar dengan diklik atau dapat juga pada keyboard dengan melakukan perintah pada F8. Ya, dah. Sejauh 95 mm. Kita dapat zoom garisnya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat circle di sebelah kanan dari garis bantu ini. Nah, untuk garis bantu sendiri memiliki fungsi sebagai garis yang akan membantu dalam peletakan suatu objek, dan garis bantu ini juga dapat dianggap sebagai garis titik pusat atau titik sumbu dari suatu lingkaran. Jadi dengan bantuan garis bantu ini kita dapat mengetahui titik tengah dari lingkaran tersebut. Nah, pada gambar diketahui menggunakan diameter untuk ukuran lingkarannya. Berarti kita dapat membuat lingkaran menggunakan circle dengan memilih center diameter. Untuk lingkaran yang pertama ini berdiameter 32. Lalu untuk lingkaran yang selanjutnya berdiameter 60. Dan yang selanjutnya lagi tetap menggunakan center diameter dengan diameter lingkarannya yaitu 86. Seperti ini. Nah, karena pada tengah bagian gambar nanti akan terbentuk suatu objek yang akan di-fillet, dan kita harus membuat garisnya itu dengan melakukan offset untuk membuat garis di atas bidang ini, membuat garis di atas garis bantunya. Seperti cerminannya, menggunakan offset. Ketikkan saja langsung offset.
pilih dan untuk jarak tiap garisnya itu sejauh 14 mm. Jadi garis yang dibuat kan ada 2, di atas dan di bawahnya garis bantu. Maka kita masukkan 7, karena 14 dibagi 2. Sama dengan 7, kita dekatkan pada kursor, klik, dia akan langsung mengikuti sejauh 7 mm sendiri. Ya, seperti ini. Dan ini adalah offset yang dimana dia akan melakukan penggandaan terhadap objek gambar yang akan kita lakukan dengan bentuk dan ukuran yang bisa kita tentukan sendiri. Di mana setiap objek yang digandakan ini akan memiliki ukuran dan jarak yang sama. Ya, lalu kita juga akan membuat lagi lingkaran di sebelah kiri tetap menggunakan center diameter, tapi memiliki ukuran diameter yang berbeda. Nah, untuk yang di sini itu diameternya 15 mm. Kemudian lingkaran yang kedua berdiameter 32. Dan selanjutnya itu berdiameter, untuk lingkaran terluarnya berdiameter 50. Seperti ini. Nah, lalu setelah ini jadi, kita akan membuat lagi garis bantu ke sebelah kiri sejauh 70 mm. Tetap menggunakan tools line. Ya. Kita tarik sejauh 70 mm, enter, dan kita juga akan melakukan kembali offset pada garis bantu ini. Ketikkan saja langsung offset. Jaraknya 15, 1 mm lebih lebar dari offset sebelumnya, maka 7,5 untuk offset garis atas dan 7,5 juga untuk offset pada garis bawahnya. Langsung saja kita ketikkan 7,5. Kita dekatkan kursornya, kita tarik, ya, dan jadi seperti ini. Tekan perintah. Oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu objek gambar yang dibuat dengan menyerupai balok dengan ke atasnya 45 mm, lebarnya 15 mm, dan ke bawahnya 170 mm. Ya, kita tarik dulu garisnya biar memudahkan kita dalam menggambar. Ya, seperti ini. Lalu ininya 15 mm. Tarik ke atas, menyesuaikan saja hingga tiap garisnya itu bertemu. Seperti ini. Dah. Selanjutnya, kita akan membuat garis bantu. Untuk membuat garis miring dari bawah menuju ke samping dari lingkaran yang paling besar di sebelah kanan. Nah, itu garis bantunya kita tarik dari sini. Terserah aja kita butuhnya berapa, sejauh 90 mm. Ya, udah. Seperti ini. Ya. Kemudian, untuk membuat garis miring dari titik sini menuju titik samping dari lingkaran terbesar yang pada sebelah kanan ini, kita dapat matikan dulu ortho mode-nya agar garis yang kita hasilkan ini dapat miring. Kita matikan, lalu kita ambil perintah pada line. Ya, kita tarik. Seperti ini. Nah, lalu kita akan lakukan juga offset kembali pada garis miring ini. Pada garis miring ini dengan lebarnya yaitu 15 mm.
ketikkan offset, masukkan 15. Enter. Ya. Dia akan langsung menyesuaikan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis yang garis secara vertikal dari lingkaran yang paling kecil di tengah ini untuk di sebelah kanan dan kirinya menggunakan bantuan tools line juga. Ya. Ini kita nyalakan F8 lagi agar garisnya tegak lurus. Seperti ini. Iya. Dan lakukan hal yang sama. Kita akan membuat garis secara vertikal. Dan lakukan juga hal yang sama pada sebelahnya. Seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghapus terlebih dahulu garis bantu yang tidak dibutuhkan pada gambar agar memudahkan kita dalam meneruskan proses menggambar kita untuk menggambar objek selanjutnya. Nah, untuk menghapus atau memotong garis bantu yang tidak dibutuhkan, saya menggunakan trim. Ya, kita dapat mengkliknya langsung, menekan enter. Ya. Seperti ini. Ya, untuk memotong garisnya saya akan menggunakan trim. Ya, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya saya akan membuat lingkaran di atas sini dengan menggunakan perintah circle tantan radius. Nah, kita pilih letaknya. Sini di terluarnya, sini. Nah, untuk radiusnya yaitu 179. Seperti ini. Dan lakukan hal yang sama. Menggunakan juga circle tantan radius. Dengan radiusnya 115. Enter. Seperti ini. Kita dapat melakukan trim lagi. Sebenarnya trim ini dapat dilakukan di akhir saat kita selesai menggambar. Namun menurut saya sedikit kesulitan jika membiarkan trim tetap ada pada lembar kerja kita. Karena menurut saya akan menutupi objek gambar yang akan digambar. Ya, seperti ini. Kita akan
Kita akan melakukan trim pada garis-garis atau objek gambar yang tidak diperlukan atau yang tidak ada pada proyek gambar kita. Sebenarnya trim ini dapat dilakukan di akhir, namun untuk saya lebih baik trim ini dilakukan saat sudah mulai menumpuk pada objek gambar lainnya, karena menurut saya akan menghambat dalam proses menggambar kita. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang akan mengelilingi di bagian sini. Di bagian tengah objek gambar ini dengan menggunakan array. Ya, seperti ini. Kita tekan dulu seperti ini. Lalu kita pilih. Ya. Sebelumnya, kita akan membuat terlebih dahulu lingkaran menggunakan circle center diameter yang berdiameter 10 di atasnya. Ya. Diameternya 10. Ya. Lalu kita blok hingga menjadi biru. Kemudian pilih polar array. Dan kita klik hijaunya di sini. Nah, akan langsung terbentuk objek dari lingkarannya. Dan di sini untuk pengaturan jumlah dan jarak tiap lingkarannya, nah, pada gambar ini dibutuhkan hanya 3. Maka kita ganti 6 yang menjadi 3. Ya, seperti ini. Dan lakukan hal yang sama pada sebelah kanan juga. Yaitu dengan kembali ke home. Kita akan membuat lingkarannya terlebih dahulu. Enggak kurus. Maaf, salah. Di sini dengan diameternya 14. Seperti ini. Kemudian kita klik lagi, kita blok sampai biru, kita gunakan polar array, dan kita tekan tengahnya. Nah, untuk di sini itu jumlah lingkarannya sebanyak 8. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya saya juga akan membantu dalam proses menggambar atau membuat garis lingkaran ini menjadi garis titik garis. Nah, itu kita akan menggunakan match properties. Nah, match properties ini yang kita gunakan yang paling bawah. Kita klik by layer-nya atau line type-nya. Terus kita other, lainnya, kemudian pilih load, dan pilih ISO long dash dot. Kemudian OK. Oke lagi, dan kita klik properties yang panah sebelah kanannya ini, yang paling kanan. Nah, di sini ada general-nya, kita pilih line type-nya, kita sesuaikan dengan yang tadi, yang ini. Kemudian line type-nya kita pilih 0,5. Ya. Kita klik dulu hingga biru lingkarannya, kemudian kita ubah seperti ini, dan kita ubah lagi 0,5. Ya. Dan lakukan hal yang sama juga pada lingkaran di sebelah kiri. Ya, sudah terlihat. Kemudian kita blok, kemudian kita pilih lagi yang ini, kemudian kita pilih lagi ininya 0,5. Enter, selesai. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan fillet pada objek gambar kita. Nah, untuk fillet ini berfungsi sebagai fitur yang dapat menyatukan dua objek garis dengan menggunakan radius. Nah,
fillet ini dapat melengkungkan suatu garis berupa siku-siku atau pertemuan tiap garisnya dengan radius. Nah, bentar, kita tarik dulu gambarnya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan memfillet seperti ini. Kita pilih radius. Untuk yang di bawah sini 10, kita ketikkan 10. Kita pilih objek pertamanya dan dia akan melengkung. Ya, langsung. Kemudian yang di sebelah sininya atau bisa ketik fillet, enter R, enter sebagai radiusnya dan kemudian pilih 6. Ya. Dan seterusnya juga seperti itu. Fillet, enter, R, enter. Kita masukkan 6. Lalu di bagian sini juga fillet, enter, R, enter, radiusnya 6. Nah, fillet, enter, R, enter, radiusnya 6. Tapi ya. Lalu untuk bagian atasnya juga seperti itu. Fillet, enter, R, enter, radiusnya 6. Fillet lagi, enter, R, enter, radiusnya 6. Selanjutnya, di bagian sebelah sini juga seperti itu. Fillet, enter, R, enter, radiusnya 10. Nah, jadi radius yang akan digunakan pada proyek gambar kita ini lebih banyak menggunakan radius 10, 6, dan 15. Ya, seperti ini. Kembali lagi radius. Fillet lagi, enter, R, enter, 6, enter. Fillet, enter, R, enter, 6, enter. Ya. Bagian di sini juga segitu. Enter, R, enter, 6, enter. Ya, seperti ini, dan di bagian sini juga. Ya, seperti ini. Nah, untuk fillet yang bagian baloknya, itu radiusnya sebesar 15. Jadi, fillet, enter, R, enter, 15, enter. Ya, seperti ini. Ya. Dan bagian atasnya juga seperti itu. 15. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat di bagian sini, ya, menggunakan spline. Ya. Sebelumnya, saya akan menghapus dulu terlebih dahulu trim yang tidak diperlukan pada gambar. Ini. Lainnya, garis bentuknya ini kita tarik sampai sini. Kita kembalikan dulu ini menjadi by layer.
Dan ininya kita ubah jadi 1 kembali. Kita tarik garisnya. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat garis. Nah, untuk membuat objek terakhir di bagian sini, kita akan menggunakan terlebih dahulu tools line untuk membuat garis bantunya dengan ke atas sejauh 5, enter, ke bawahnya 10, enter. Kemudian kita akan membuat ke atas lagi 3, enter, dan ke bawah lagi 6, enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis di sini. Nah, lalu kita akan membuat garisnya. Nah, karena kita sudah membuat garisnya yang tadi, selanjutnya kita akan membuat dengan melakukan offset. Offset, enter. Kita tarik ininya. Nah, setelah kita membuat garis tadi, kita akan melakukan perintah offset. Set, enter. Klik ketikan 5. Tarik garisnya sejauh 5. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat garis miring. Kita matikan dulu auto mode-nya agar garisnya bisa miring. Ya, dari sini sampai di titik endpoint. Ya, klik enter dan lakukan hal yang sama di bagian bawah sini juga. Endpoint. Enter. Ya. Selanjutnya kita tarik lagi. Seperti ini. Lalu kita akan membuat terlebih dahulu SP line fit ya. Ya, kita tarik terlebih dahulu. Kita matikan dulu F8-nya. Kemudian akan buat seperti ini. Dan berakhir di sini. Ya, seperti ini.
Bentar, kita ulang. Kita menggunakan SP line. Kita tarik ke atas sini.
Ya, untuk SP lain pada bagian atas seperti ini dan dapat dilakukan juga pada bagian samping dan bawahnya nanti. Nah, selanjutnya kita akan membuat pada bagian sampingnya terlebih dahulu. Tetap menekan SP line fit. Dan untuk bagian sampingnya seperti ini. Dan untuk bagian sampingnya seperti ini, dan lakukan juga pada bagian bawahnya menggunakan SP line fit juga.
Nah, untuk membuat arsiran atau langkah terakhir pada proyek gambar kita akan menggunakan Hedge. Ya, Hedge di sini kita akan pilih yang ini, ANSI 31, seperti ini. Dan di satunya di sini kita ubah menjadi 0,8. Enter. Dan lakukan juga hal yang sama pada bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya lagi, kita akan menggunakan Hedge kembali. Pilih yang ANSI 13 dan seperti ini. Ya. Nah, lalu kita akan meng-trim bagian-bagian yang tidak diperlukan. Seperti ini. Ini. Baik, setelah membuat bidang arsirannya, jangan lupa juga untuk melakukan fillet pada bagian bawahnya. Di sini dengan radiusnya yaitu 6. Kita ketikkan fillet. Enter, masukkan 6. Kita pilih garis pertama dan lakukan filletnya. Kemudian di bagian sini juga dilakukan fillet dengan radiusnya 14. Fillet, enter, 14, enter. Ini kita pilih seperti ini. Ya. Seperti ini, dan ini adalah hasil akhir dari proyek gambar yang kita lakukan pada lembar kerja AutoCAD.
Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvio Raditya, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2021 dengan NIM 2109036052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar soal nomor 2 pada modul 3 Praktikum Industri 1. Jadi ini kita lihat dulu soalnya ya. Baik, jadi ini soal yang akan saya jelaskan proses penggambarannya pada video kali ini. Ini merupakan soal nomor 2 pada modul 3. Langkah pertama kita dapat membuka AutoCAD-nya. Baik, jadi ini menu awal AutoCAD ya. Ya, jadi kalau kita pengen buat gambar baru, langsung aja klik new di sini. Langkah pertama itu kita atur dulu satuan ukurnya sama presisinya. Presisi yang digunakan di sini 0,00 dan satuannya milimeter. Kita bikin garis dulu sepanjang 150 cm. Maaf, 150 mm maksudnya. Kemudian kita bikin dua lingkaran di sini dengan diameter 68. Kemudian kita buat garis ke atas panjang 36, ke kanan 17 dan ke kiri 17. Kemudian kita buat lagi ke atas sepanjang 27. Kenapa 27? Jadi alasannya adalah itu kan di soal ada 3 titik tadi. 85, 22 sama 36. Jadi 27 itu didapat dari 85 dikurangi 36 dikurangi 22. Untuk garis bantunya sama, kita buat juga 34, yaitu kalau dibagi 2 17 ke kanan 17 ke kiri. Kemudian kita buat garis bantu lagi ke atas sepanjang 22. Kemudian buat lagi ke kanan 24 dan ke kiri 24. Kemudian buat radius fillet di sini dengan menggunakan tools fillet, radiusnya bernilai 7. Cara mengaktifkan fitur fillet ini dengan mengetik F, kemudian enter, lalu masukkan nilai radiusnya, kemudian enter. Setelah itu kita dapat hapus garis bantunya. Kemudian
untuk bagian atas pada objek gambar kita buat lagi garis bantu sepanjang 37. Kenapa 37? Karena pada soal itu nilainya sebenarnya 74, tapi kita bagi 2 jadinya 74 dibagi 2 37. Kemudian kita hubungkan bagian ujung dari bagian atasnya ini ke lingkarannya. Menggunakan perintah line tan. Untuk sisi yang sebelah kanan juga lakukan langkah yang sama. Kemudian buat dua buah lingkaran kecil di sini dengan diameter 20. Kemudian kita akan membuat pola yang bentuknya menyerupai sebuah palu ini pada bagian tengah objek dengan menggunakan perintah sederhana seperti line dan offset. Pertama, panjangnya itu untuk bagian atasnya 6, lebarnya 15. Berarti kalau kita bagi 2 7,5. Kemudian panjangnya untuk bagian tiangnya itu 35 ke bawah dengan lebar 6. Untuk membuat lebarnya kita dapat menggunakan perintah offset saja. Masukkan nilainya 3. Lalu kita buat 2 kali. Ke kanan 3, ke kiri 3. Kemudian kita gunakan lagi tools fillet dengan memasukkan nilai radiusnya sebanyak 17. Lakukan di kedua sisi pada bagian dalam objek. Setelah itu kita dapat menghapus garis-garis yang tidak diperlukan dengan tool trim. Kemudian gunakan lagi tools offset untuk membuat garis sejajar pada bagian kiri dan kanan objek ke dalam sebanyak 14. Kemudian kita akan menggambar
pola pada bagian dalam objek. Jadi langkahnya terbilang cukup rumit ya, karena melibatkan beberapa tools seperti circle, kemudian line dan trim. Kemudian kita buat garis bantu ke sini, sepanjang 6. Lalu pada bagian ini juga sepanjang 6. Kemudian untuk sisi sebaliknya juga lakukan langkah yang sama. Kemudian kita dapat menggunakan lagi tools circle tantan radius ini dengan mengklik pada bagian ujung garis bantu yang tadi telah kita buat, kemudian memasukkan nilai radiusnya. Kemudian garis bantu tadi dapat kita buang. Kemudian yang terakhir kita dapat menggunakan tool stream untuk membuang bagian dari setengah lingkarannya ini. Nah, begitu. Nah, dengan demikian bagian pola dalam gambar sudah dapat terlihat. Kemudian gunakan lagi tool circle tantan radius untuk membuat bagian bawah objek. Nilai radiusnya di sini 170. Kemudian gunakan tools offset di sini pada garis miring yang ada di bagian kanan dan kiri objek sejauh 6 mm ke arah luar. Kemudian sambung garis dari sini ke sini.
Kemudian hapus garis-garis yang kelebihan ini menggunakan toolstream. Kemudian buat lagi lingkaran di sini dengan diameter 46 dan 22. Kemudian untuk lingkaran yang di sebelah kanan juga sama, pakai tools circle, tapi circle-nya yang radius. Radiusnya pada soal kita masukkan 20 dan 13. Kemudian bagian bawahnya kita pakai circle tantan radius dengan radius bernilai 170. Kemudian kita dapat gunakan toolstream untuk memotong garis yang kelewatan ini. Kemudian gunakan tools offset lagi dengan jarak 6 mm. Setelah itu gunakan toolstream. Dengan demikian gambar mulai dapat terlihat hasilnya. Kemudian buat lagi lingkaran di sini menggunakan circle tantan radius dengan diameter 154. Jadi garis bantu di sini sudah dapat kita hapus. Kemudian kita akan membuat pola arsiran yang berada di bagian tengah objek menggunakan tool spline dan hatch.
Kemudian kita dapat menggunakan tool stream di sini. Kemudian untuk memberi arsiran dapat menggunakan tools hatch. Kita dapat memilih pola ANSI 31 di sini, yaitu garis-garis arsiran. Kemudian masukkan ukurannya agar lebih terlihat mirip di soal. Jadi ukuran yang saya gunakan di sini 0,5. Kemudian langkah selanjutnya membuat pola lingkaran dan pola potongan persegi di sini menggunakan tools array polar. Jadi pertama kita masukkan dulu lingkarannya, yaitu radiusnya 12. Kemudian gunakan tools array polar di sini. Kita klik dulu objeknya, tekan enter, kemudian tentukan titik tengahnya. Setelah itu membuat garis putus-putus pada lingkaran yang berdiameter 46 ini menggunakan tools line type. Kita dapat klik lingkarannya sampai berwarna biru, kemudian klik kanan pada mouse, lalu cari menu properties, kemudian line type, lalu cari garisnya, kemudian perkecil ukurannya menjadi 0,5. Kemudian untuk membuat susunan potongan persegi di sini dengan lebar 8 mm, kita dapat membuat garis bantu dulu dengan sudut kemiringan 45. Kemudian gunakan tools offset, masukkan nilainya 4. Kenapa 4? Karena lebarnya 8, jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian untuk membuat pola persegi yang serupa di bagian di sini dan di sini, kemudian di sini, kita dapat menggunakan tools array polar lagi. Tapi sebelumnya kita gabungkan dulu garisnya menggunakan tools join. Kita pilih, kemudian tekan enter. Dengan demikian garis tersebut sudah tergabung. Kemudian pilih array polar lagi, pilih objeknya, tekan enter, lalu tentukan titik tengahnya. Nah, kemudian kita masukkan di sini jumlah itemnya, yaitu 4. Setelah itu kita dapat memotong garis-garis yang tidak diperlukan pada gambar. Dengan demikian gambar nomor 2 pada modul 3 ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian serta video kami yang masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.